Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuwasil fi syarhi al-manzumah al-qawaid al-fiqhiyah li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 76 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyyah. Qala rahimahullahu taala wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini wal aslu fi miyahina taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'al hillu fafham hadaka Allahu ma yumallu wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina al-madhkur. Ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Nah, sudah berlalu beberapa masail yang kita jelaskan berkenaan dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Tarji'ul ahkamu lil yaqini wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Nah, kemudian sudah kita sebutkan bahwa para ulama, ya, para fuqaha mengecualikan keadaan tertentu di mana hal tersebut keluar dari kaidah ini, keluar dari kaidah bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, pengecualian yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah bagi orang yang yakni al-muwaswis, orang yang tertimpa penyakit waswasah. Orang yang tertimpa penyakit waswasah, ini kita katakan bahwa keyakinannya itu la yu'tabar, keyakinannya itu mulgha. Ya, tidak teranggap dikarenakan keyakinan orang yang terkena waswas ini telah dirusak. Jadi walaupun ada kemungkinan benar, namun tetap ada kemungkinan salah, maka bagi orang yang waswas ditempuh apa yang diambil dan diamalkan baginya adalah kaidah irtikab khawfi dhararain, ya, mengambil dua mudarat atau satu dari dua mudarat yang lebih ringan. Kemudian pengecualian yang kedua juga disebutkan oleh para fuqaha bahwa kaidah ini al-yaqin la yazul bisyak ini hanya berlaku pada perkara-perkara syariat yang sifatnya at-talabi. Ya, yang sifatnya at-talabi, bukan yang bersifat khabari. Nah, yang dimaksud dengan syariat yang bersifat al-khabari yakni perkara-perkara i'tiqadiyah. Sementara syariat yang bersifat talabi yakni yang sifatnya ahkam syar'iyyah, yang bersifat ahkam asy-syar'iyyah, ya, yang ma'rufah. Ya, karena itulah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam manzumah beliau yang lain ketika beliau menadham al-qawaid al-khams al-kubra, ya, beliau menggunakan kalimat al-ahkamut talabi. Al-ahkam at-talabi untuk mengeluarkan al-ahkamul khabari. Yani para fuqaha menyebutkan dalam kitab Al-Murtad atau dalam bab Al-Murtad dalam Kitabul Hudud, menyebutkan bahwa dalam perkara-perkara al-iman maka asyak itu mu'tabar. Asyak itu mu'tabar karenanya ada al-kufru bisyak. Yani ketika ada seorang yang yakin bahwa la ilaha illallah, yakin bahwa Muhammadur Rasulullah, yakin pada perkara-perkara yang sifatnya sifatnya ma'lumun fid din bil darurah. Ya, yang sifatnya perkara-perkara yang jelas dalam agama. Lantas ya'tarihi syak. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ragu-ragu Allah itu ada atau tidak ada. Tapi asalnya dia yakin Allah ada, cuman tiba-tiba dia ragu. Tiba-tiba dia ragu apakah Allah sembahan yang berhak satu-satunya. Tiba-tiba dia ragu apakah betul tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW atau tidak. Maka asyak seperti ini yu'athir. Syak seperti ini mempengaruhi. Ya, dan hukum mengenai dirinya yakni hukum murtad.
Maka al-yaqin la yazul bisyak, atau dalam babul murtad itu asyak yu'athirul yaqin. Dalam bab tentang al-khabariyah, yakni hal-hal yang sifatnya i'tiqadiyah, itu keraguan itu apa? Keraguan itu mempengaruhi keyakinan. Ya. Keraguan mempengaruhi keyakinan. Hatta dalam perkara-perkara akidah yang semacam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya. Walaupun ini bukan perkara yang mengkafirkan, misalnya asalnya dia yakin bahwa nama-nama dan sifat Allah taala sabit untuk Allah taala. Kemudian tiba-tiba dia baca-baca kitab Mu'tazilah ataukah Asy'ariyah, kemudian dia tiba-tiba ragu-ragu. Apa bisa jadi ini yang benar? Nah, ini syak seperti ini mempengaruhi. Ya, syak seperti ini mempengaruhi. Ya. Tinggal kelanjutannya, apakah dia betul-betul tamakun dengan syaknya atau tidak. Wa illa ma'ruf bahwa dalam perkara i'tiqad itu syak ada namanya al-kufru bisyak atau kufrun bisyak. Jelas ya? Taib, ini sebagai tambahan pengecualian kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Summa qala rahimahullahu taala wal aslu fi miyahina taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Hukum asal ini turunan kaidah semua ini, ya. Dan sudah kita sebutkan beberapa kaidah tambahan atau turunan dari kaidah ini, ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, di antara turunan kaidah ini yang disebutkan oleh para fuqaha adalah bahwa al-aslu, ya, al-aslu fil kalam al-haqiqah duna al-majaz. Hukum asal dalam ucapan itu adalah hakikat, bukan majaz. Bukan majaz. Maka ketika diucapkan, ya, suatu ucapan, maka al-asal alal haqiqah, bukan majaz. Ya. Tatbik yang paling masyhurnya tentunya dalam pembahasan asma wa sifat. Dalam pembahasan asma wa sifat, bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah haqiqah. Itu asalnya. Ya. Wala yusrafu ilal majaz illa bil qara'in. Tidak boleh dipalingkan ke majaz kecuali dengan adanya qarinah. Semisal pada beberapa ayat-ayat ataupun hadis yang kalau diisbat makna hakikinya, maka yufhamu minhu at-tashbih masalan. Iya. Jelas ya? Semisal fi'il, misalnya fi'il. Apakah asalnya fi'il madhi? Fi'il madhi asalnya adalah yufidu 5 madha minaz zaman. Wal mudhari hakikatnya adalah yufidu zaman al-hal. Ya, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama mengenai fi'il mudhari, apakah fi'il mudhari itu yakni hakikatan wudi'a lil hal faqat au lil hal wal mudhari ma'an. Ya. Jelas ya? Nah, was-sahih bahwa fi'il mudhari asluhu wada'an, yakni mana hakikatnya itu wudi'a lil hal faqat. Tidak menunjukkan mustakbal. Karena itulah mudhari, kapan kita ingin menunjukkan dia mustakbal, maka harus disertai sin wa saufa. Menunjukkan apa? Asalnya mudhari tidak menunjukkan mudhari asalnya tidak menunjukkan mustakbal. Dia hanya menunjukkan hal. Demikian pula madhi, asalnya dia menunjukkan ya, zaman telah lampau. Maka ketika dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala ghufranak. Qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika Nabi SAW dakhala fi'il madhi. Apa makna hakikatnya? Sudah masuk ke dalam. Setelah sudah masuk ke dalam kamar mandi, baru kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, type ini makna hakikat. Ya, kita katakan ini asalnya. Namun, tatkala ada qarina yang memalingkan dia dari asal, ya, kepada makna majaz, yakni di sini madhi tapi dia bermakna mudhari. Dan diantara makna majaz dari madhi adalah bermakna mustakbal. Di antara makna majaz dari madhi adalah bermakna mustakbal. Kapan mengarah ke sana? Ketika ada qarina. Qarinanya adalah apa? Dimakruhkannya berzikir atau membaca zikir dalam kamar mandi. Dan demikian seterusnya. Taib. Ini al-aslu fil kalam al-majaz. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wal aslu fi miyahina al-taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Hukum asal pada miyahina, yakni ma'una, ya, miyah jamak dari ma, air, adalah at-taharah. Demikian pula al-ard was thiyab wal hijarah. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah taala yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Nah,
Kata para ulama, lam pada kalimat lakum itu lil milk. Ya, huwallazi khalaqalakum. Lam di situ lil milk. Ya. Mengapa? Karena sebelumnya zat dan setelahnya apa? Setelahnya zat yang yasihu ayyamlik. Syah untuk memiliki. Ketika sama dikatakan al-kitabu li Zaidin, maka lam di sini apa? Lil milk. Ya. Kenapa? Karena Alkitab itu zat, benda, Zaid juga benda. Ya, ketika lam diapit oleh dua benda ini, dua zat, ya, yang dimiliki sama yang memiliki dua-duanya zat, bersifat zat, kemudian pemiliknya itu yasihhu ayyamlik, syah untuk disematkan padanya sifat memiliki, maka lamnya di sini bermakna lil milk. Ya, bukan lil istihqaq dan bukan juga lil ikhtisas, tapi dia lam lil milk. Nah, maka uh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di atas bumi ini untuk kalian. Dan al-milk itu mengharuskan apa? Ketika dia dimiliki, maka itu mengharuskan dua hal. Yang pertama adalah al-aslu fil asya al-ibahah dan yang kedua al-aslu fil asya at-taharah. Ya, karena ketika dia dimiliki berarti kita apa namanya? Memiliki hurriyatut tasarruf. Ketika Allah menciptakan semuanya untuk kita, berarti apa? Ya, sesuatu yang menjadi milik kita, tentunya kita punya kebebasan untuk memanfaatkannya. Dan dalam Islam tidak boleh memanfaatkan sesuatu, ya. Tidak boleh memanfaatkan sesuatu, ya. Tidak boleh memanfaatkan sesuatu kecuali terpenuhi dua hal, ya. Kecuali terpenuhi dua hal. Yang pertama itu adalah halal, bukan haram, dan yang kedua itu tohara, bukan najis. Itu tohara bukan najis. Jelas ya? Nah, dan sebagian tambahan yang ketiga harus bermanfaat. Ya, sebagaimana dalam pembahasan al-muamalah dalam definisi harta. Dalam definisi harta bahwa harta itu kullu apa? Muntafi'in wa kullu tahirin muntafa'un bih. Iya. Taib ala kulli hal, jadi ketika dikatakan Allah menciptakan untuk kalian semua, maka konsekuensinya segala sesuatu itu halal untuk kalian asalnya dan segala sesuatu itu suci bagi kalian asalnya. Taib. Ini dalil dari kaidah ini. Walaslu fi miyahin at-tahar. Hukum asal pada air adalah at-tahar. Maka tidak boleh seorang meninggalkan apa namanya hal yang meyakinkan ini kecuali apa? Ya, kecuali keyakinan pula. Dan al-miyah tidaklah menjadi najis ya kecuali pada dua keadaan. Air hanya menjadi najis pada dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika ya, ketika kemasukan najis ya dan dia jumlah air tersebut kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah, kurang lebih 200 liter. Kapan air kurang dari 200 liter kemasukan najis, maka langsung ternajisi tanpa melihat sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah ketika air lebih dari 2 kullah, lantas kemasukan najis dan merubah salah satu sifatnya. Merubah salah satu sifatnya. Ini juga air dihukumi sebagai air najis. Sebagai air najis. Taib. Wal aslu fi miyahi at-taharah. Ya. Al-miyah di sini mencakup di dalamnya apa? Al-ma'iyat, semua benda-benda suci yang lain selain air. Ya, semua benda-benda suci yang lain selain air. Walaupun secara fikih al-ma'iyat, semua benda suci selain air itu hukumnya dihukumi sama seperti al-ma'ul qalil, dihukumi sama seperti air yang kurang dari 2 kullah. Misalnya ada susu satu apa namanya di pabrik susu misalnya dalam jumlah yang besar, tangki penyimpanannya besar, ya, maka walaupun berapa apa namanya ratus liter ya atau bahkan 1000 liter sekalipun hukumnya sama seperti air yang kurang dari 200 liter. Yani kapan masuk najis sekecil apapun maka langsung najis. Langsung ternajisi. Baik. Maka ini dua keadaan yang mengeluarkan air apa? Mengeluarkan air dari toharah. Nah, demikian pula wal ard. Ini isyarat pada tayamum atau pemanfaatan tanah yang lain. Semisal ketika ingin membersihkan jilatan anjing, ya, ingin bertayamum, maka hukum asal tanah tersebut adalah suci. Adalah suci. Walaupun tentunya kalau kita apa namanya? Kalau kita menghubungkan permasalahan ini dengan masalah al-wudu tentunya, ya. Ini untuk wudu tidak hanya dipersyaratkan toharoh tentunya, karena di sini hanya dibahas masalah toharohnya, bahwa dianya suci, iya suci. Tapi apakah bisa dipakai bersuci? Itu masalah lain, tidak dibahas di sini. Ya, karena tidak semua yang suci itu syah untuk dipakai bersuci. Jelas ya? Taib ala kulli hal, asal tanah ketika ingin dipakai bertayamum ya, kemudian dipakai untuk membersihkan apa namanya? Jilatan anjing ya, pada sucian yang ketujuh ya.
Maka apa? Atau pada cucian yang pertama, ya, cucian yang pertama ketika dicuci 7 kali maksudnya, ya, maka hukum asal tanah tersebut adalah apa? Adalah suci. Kemudian wasiab, demikian pula pakaian. Hukum asal pada pakaian adalah suci sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Al yakin la yazulu illa bil yakin. Ya. Kemudian yang terakhir wal hijarah. Ini untuk istijmar, ya. Atau untuk pemanfaatan yang lain, untuk istijmar, ya, berbersih dengan menggunakan hijarah, maka ini apa? Alasalnya ketika kita mendapatkan batu atau yang semacamnya, ya, maka itu juga hukum asalnya suci. Karena hijarah, definisi hijarah dalam pembahasan istijmar itu tidak terbatas pada batu, tapi semua benda-benda yang memiliki kriteria dan sifat seperti batu, ya, sebagaimana diterangkan oleh para fuqaha. Maka hukum asal segala sesuatu yang syah dipakai istijmar adalah suci. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hukum asal pada abda'. Ya. Al-abda' itu bermakna al-furuj. Itu bermakna al-furuj, yakni kemaluan. Yang dimaksud dengannya adalah al-jima. Ya. Yang dimaksud dengannya adalah al-jima. Nah, hukum asal pada abda, yakni berhubungan, ya, al-faraj wal luhum, dan juga apa namanya? Daging, ya. Demikian pula wan nafsi wal amwali lil masumi, nyawa dan harta dari orang yang maksum, yang terjaga hartanya. Maka di sini beliau menyebutkan 3 hal. Ya. Atau kalau mau dirinci 4 hal, cuman ketiga dan keempat disatukan hukumnya. Baik. Ada 3 hal. Yang pertama adalah apa hukum asal dari abdo, dari apa namanya kemaluan, al-farj, kemaluan farjul mar'ah. Kemudian yang kedua, apa hukum asal dari laham, dari apa? Al-laham, al-luhum. Kemudian yang ketiga, apa hukum asal dari an-nafs wal mal, ya, nyawa dan harta dari orang yang maksum. Apa hukum asal dari 3 perkara ini? Kata beliau, tahrimuha hatta yaji al-hil. Hatta yaji al-hilu. Yaitu semuanya diharamkan pada dasarnya, hukum asalnya adalah haram sampai datang dalil yang menghalalkan. Fafham hadakallahu ma yumallu. Pahamilah hal ini, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu, ma yumallu. Taib. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah al-abdo. Apa hukum asal al-abdo? Al-abdo ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, ya, bisa dibaca al-abdo dan bisa dibaca al-ibdo, di kasrah hamzanya. Al-abdo dan al-ibdo. Dan ini memiliki 2 makna yang berbeda. Memiliki 2 makna yang berbeda. Adapun abdha kalau di fathah hamzanya maka dia bermakna al-farj. Maka dia bermakna al-farj. Nah, namun kalau dia di kasrah al-ibdha maka dia bermakna al-aqd, yakni aqdun nikah. Aqdun nikah. Nah, dan ini harokat fathah, ya. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di syarahnya beliau. Kata beliau wal abdha wad'un nisa. Yang dimaksud dengan al abdha adalah wad'un nisa. Ya. Nah, apa perbedaan antara abdha dengan ibdha? Ya. Kalau al abdha disebutkan di sini oleh Sa'di rahimahullahu taala, al abdha di fathah hamzanya adalah apa? Wad'un nisa. Sementara al ibdha di kasrah apa namanya? Di kasrah hamzanya adalah bermakna aqdun nikah. Bermakna apa? Aqdun nikah. Nah. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala wal abda'u. Nah, kata beliau dalam syarahnya wal abda'u wad'un nisa, bahwa abda' adalah berhubungan dengan perempuan. Nah, ini yang hukum asalnya adalah haram. Bahwa hukum asal
Ya, hukum asal untuk melakukan jima dengan seorang perempuan adalah hukum asalnya adalah haram. Iya. Kapan? Hatta yaji al-hil, yakni sampai datang apa namanya? Dalil yang menunjukkan bahwa itu halal bagi kamu. Ya, itu halal bagi kamu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Itu hukum asal. Ya, orang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Itu hukum asalnya. Yani dia menjaga dari siapapun. Ya. Kemudian datang pengecualian illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Yani pada dasarnya dia ditahan dari semuanya, umum. Siapapun ditahan kemaluannya dari siapapun. Ya. Kemudian apa dikatakan kecuali ini hilnya, penghalalannya kecuali istri dan budak mereka. Menunjukkan bahwa al aslu fil abdha ya al aslu fil abdha itu apa? Itu adalah at-tahrim sampai datang pembolehan. Mengapa? Karena yang diharamkan lebih banyak dibandingkan yang dibolehkan. Menunjukkan itu asalnya. Asalnya adalah diharamkan. Karena sudah dimaklumi bahwa hukum asal itulah yang paling banyak terjadi. Itulah yang paling banyak di lapangan. Makanya dikatakan itulah asalnya. Ketika dikatakan walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga. Menjaga dari siapa? Semuanya. Itu hukum asalnya, itu umum. Kemudian datang istisna. Wal istisna mi'yarul umum, kan begitu. Mi'yarul am. Bahwa ketika ada istisna menunjukkan kalimat sebelumnya bermakna umum. Dan sesuatu yang bersifat umum itulah asalnya. Itulah hukum asal. Bahwa asalnya seorang menahan furujihim dari siapapun, kemudian illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Baik. Ini apa namanya hukum asal pada al-abdha yang bermakna apa namanya? Wat'un nisa atau al-farj. Adapun kalau dia di kasrah dibaca al-ibdha, maka al-ibdha itu bermakna aqdun nikah. Bermakna apa? Aqdun nikah, melakukan akad nikah. Ya. Kalau di kasrah hamzanya dikatakan al-ibdha, maka hukum asalnya adalah halal. Terbalik, hukum asalnya adalah apa? Halal. Kebalikan dari apa? Al-abdha tadi. Ya. Jadi pada dasarnya seorang lelaki boleh melakukan akad nikah dengan perempuan mana saja sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh kamu nikahi perempuan tersebut. Ya, itu hukum asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba." Ya. Nikahilah perempuan mana saja yang kamu inginkan. Ya, ini hukum asalnya bebas. Siapa saja wanita yang kamu nikahi, hukumnya boleh kamu nikahi. Sampai ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya. Masalan, tasbutu al-mahramiyah. Ada apa? Hubungan mahram sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat itu yang setelah berapa tahun menikah, ada seorang perempuan yang datang mengklaim menyusui mereka berdua. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW membatalkan, memfasakh pernikahan mereka. Ya ini karena sekarang ada bukti yang meyakinkan. Ya, tapi hukum asalnya adalah dia menikahi perempuan tersebut. Ya. Nah, ini hukum asal. Kemudian misalnya dalil yang tidak membolehkan ya, misalnya kamu sudah memiliki 4 istri, ya. Atau apa? Kamu sudah mentalak 3 istrimu tersebut, mentalak 3, ya, maka tidak boleh menikahinya sampai dia menikah dengan yang lain. Baik. Ini pengecualian dari pembolehan tersebut. Maka al aslu fil abdha di fathah itu adalah at-tahrim. Itu adalah at-tahrim, diharamkan. Hukumnya haram. Wal aslu fil ibdha di kasrah itu hukumnya al-hil, hukumnya boleh, halal. Iya. Dan yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullahu taala dalam nazam adalah al-abdha, yakni yang berhubungan dengan farju al-mar'ah. Summa qala rahimahullahu taala wal aslu fil abdha'i wal luhumi. Demikian pula al-luhum, daging. Yang dimaksud dengan daging di sini, al-luhum, alif lam di sini tentunya yang dimaksud dengannya alif lam lil ahdi dzihn. Ya, alif lam lil ahdi az-dzihn. Ya. Ini kemungkinan yang diinginkan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini kemungkinan yang diinginkan. Wallahu alam bisawab. Mengapa? Karena kalau kita mengatakan bahwa alif lam di sini listighraqil jinsi, bahwa hukum asal semua daging itu adalah haram, maka ini apa namanya? Qaul yang dhaif. Ya, ini qaul yang dhaif. Nah, kenapa? Karena hukum asal pada al-luhum secara umum kalau kita berbicara mengenai apa namanya jenis al-luhum, maka hukum asalnya adalah mubah. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuha."
aw damam masfuha. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati ya, pada wahyu yang diberikan kepadaku penjelasan mengenai sesuatu yang diharamkan untuk dimakan kecuali. Berarti kan itu yang umum. Asalnya tidak ada yang diharamkan. Tidak ada yang saya dapati diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Berarti apa? Hukum asalnya semua yang boleh dimakan adalah apa? Halal. Illa kecuali. Berarti ada pengecualian. Ini lebih khusus. Ini yang keluar dari asal. Maka apa? Yang menjadi asal pada al-luhum adalah apa? Al-ibaha, yakni al-hil. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Jelas ya? Lantas apa yang dimaksud dengan luhum pada manzumah ini? Ya. Kata para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-luhum di sini yakni al-luhum yakni al-luhumul maitah. Ya, al-luhum al-maitah. Daging yang bangkai. Yakni daging yang tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Ya, daging yang tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Karena itulah Syekh Sa'di As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam syarahnya, ya. Kata beliau, wa kadzalika al-luhumu al-aslu fiha at-tahrimu hatta yatayaqqan al-hil. Demikian pula luhum, hukum asalnya adalah haram sampai kita yakin akan kehalalannya. Kata beliau, wa lihadza idza jitama'a fi dzabihati sababan mubihun wa muharrim ghulibat tahrim fala yahillu al-madhbuhu wal masidu. Ya. Kata beliau, falau ramahu aw dzabahahu bi'alatin masmuma aw ramahu fa waqa'a fi ma aw wata'ahu syai'un taib yuqtal misluhu ghaliban fala yahil. Nah, di sini kemudian beliau memberikan contoh. Maka kalau terkumpul pada daging itu dua sebab, sebab yang membolehkan dan sebab yang mengharamkan, maka guliba yang kita ambil adalah sebab yang mengharamkan. Sebab yang mengharamkan. Nah, di sini tegas jelas sekali menunjukkan bahwa bahwa hukum asal daging itu adalah adalah haram, itu beliau tujukan kepada daging yang sudah ada padanya dua hukum, yakni hukum halal dan hukum haram, yakni ishtabaha alaina. Ishtibah alaina apa? Halal atau haram. Maka kata beliau hukum asalnya adalah haram. Jelas sampai sini? Maka beliau tidak berbicara mengenai apa hukum daging secara umum, yakni hukum daging yang asalnya majhulul hukum. Asalnya tidak kita ketahui hukumnya. Yang dimaksud tidak diketahui hukumnya adalah tidak berkumpul padanya dari halal dan haram. Ya. Jelas ya? Adapun daging yang tidak diketahui hukumnya, yakni apakah dia halal atau apakah dia haram, maka hukum asalnya adalah halal. Itu yang kita katakan tadi. Ada daging dibawakan kepada kita. Kita nggak tahu ini halal atau haram, maka hukum asalnya apa? Halal. Namun ketika ada daging terkumpul padanya sifat halal dan sifat haram, ini ada kemungkinan dia halal, ada kemungkinan dia haram, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya dia adalah haram. Ini yang diinginkan di sini oleh penulis rahimahullah. Jadi beliau rahimahullah taala tidak berbicara mengenai hukum asal daging secara umum, tapi beliau berbicara mengenai hukum daging dalam surah tertentu, dalam sifat tertentu, yaitu daging yang berkumpul padanya sababan. Sabab yang mubih, yang membolehkan, dan sabab yang muharrim, yang mengharamkan. Dalam keadaan seperti ini, iya, didahulukan tentunya apa? Ghuliba at-tahrim. Ghuliba at-tahrim. Ya, tentunya, dan ini sejalan dengan kaidah al-maslahat dan mafsadat yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika berkumpul al-maslahat dan mafsadat di satu perkara, ya, maka didahulukan apa? Didahulukan, ya, mendahulukan apa? Didahulukan meninggalkan mafsadat. Ya, tarkul mafsadah muqaddam min jalbi daf'ul mafsadah muqaddam min jalbil manfaah. Itu kaidahnya. Bahwa ketika berkumpul dalam suatu perkara, manfaat dan mudarat, maka menjauhi mudarat lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Ini daging. Kita nggak tahu dia halal atau haram. Kalau dia halal, berarti bisa kita manfaatkan. Kita bisa mengambil manfaat darinya. Tapi kalau dia haram, kita mendapatkan mudarat ketika mengambilnya. Maka dalam keadaan seperti ini didahulukan apa? Ya, didahulukan daf'ul madhar. Ya, yakni jangan dimakan. Walaupun ada sebab yang membolehkan, bisa diambil manfaat di dalam padanya, namun apa? Ya, didahulukan menolak mudarat dibandingkan mengambil manfaat. Ini yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, jadi tidak berbicara mengenai hukum daging secara umum. Ya, makanya alif lamnya di sini bukan alif lam istighraqil jinsi. Ya. Mungkin bisa kita katakan alif lamnya lil ahdi dzihni, tapi ya walaupun ini juga cukup terlalu memaksa ya, karena tidak ada indikator.
Atau mungkin kita bisa katakan alif lamnya di sini taib, dia bermakna jins tapi dia bermakna umum, namun yang diinginkan dengannya khusus. Am urida bihi al khas. Am urida bihi al khas. Yakni jenis apa namanya? Uh, maka daging tertentu, dan ini maksud dengan daging di sini adalah al-maitah. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Dan bangkai adalah semua hewan ya yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Ya, ma faraqal hayata biduni zakatin syar'iyyah. Biduni zakatin syar'iyyah. Al-maitah adalah ma faraqal hayat. Semua hewan yang meninggalkan kehidupan, yakni yang mati. Biduni zakatin syar'iyyah, tanpa penyembelihan yang syar'i. Ya. Maka ketika ada hewan misalnya, kita dapati hewan di mana masalah kita apa namanya mengenai dia, ya. Dipanah misalnya, ya. Atau misalnya kena peluru-peluru kecil misalnya, atau peluru karet misalnya, ya, dan semacamnya. Kemudian jatuh dari ketinggian, apa namanya, kita lihat dia membentur tanah atau apa, membentur apa pohon atau membentur batu. Kemudian apa namanya, kita katakan ini halal atau haram? Ya. Tinggal kita lihat tembakan kita ke dia kenanya apa. Taib, kenanya ternyata bukan pada area-area yang mematikan. Misalnya cuma kena kakinya atau kena sayapnya misalnya. Ya. Tidak mematikan tembakan. Tapi kenapa dia mati? Oh, bisa jadi dia mati karena terbentur. Jatuh dari ketinggian, terbentur tanah, berarti dia masuk dalam kategori bangkai. Yani di antara bentuk hewan bangkai adalah apa? Hewan yang mati karena terkena benturan atau seperti kejatuhan apa? Kejatuhan dinding masalah, ya, atau jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, sama seperti hewan yang mati karena ditanduk oleh lawannya. Ya. Maka ini mati karena benda tumpul, pukulan benda tumpul. Yang seperti ini bangkai. Nah, ketika berkumpul padanya dua kemungkinan. Kemungkinan dia mati gara-gara senjata saya, peluru saya, atau kemungkinan ya dia mati karena apa? Ya, menghantam tanah, menghantam batu misalnya. Maka matinya karena itu, bukan karena senapan senjata saya, maka hukum asalnya apa? Haram, tidak boleh dimakan. Ketika dia jatuh ke air, hewan ini kita tembak misalnya, dan ketika ditembak kena, dia lari, ya, dia lari kemudian apa, jatuh di apa, kita temukan dalam air, kita lihat tembakannya, tapi tembakannya mengenai apa, daerah vital dari hewan tersebut misalnya, hal yang kalau kena tembakan bisa cepat mati, cuman kita tembaknya di sana, kita temukan di sana, berarti apa, dia masih sempat hidup setelah kita tembak, cuman kemudian dia masuk ke air. Ya kan, kasananya dia tidak masuk di air, walaupun ditembak di sini ketemu di sana kan tidak ada masalah. Yang penting kita tembak pada daerah yang memang mematikan. Berarti dia mati betul-betul karena senjata kita. Tidak ada masalah. Ya, kalau ditembak di sini matinya di sana, ya tidak ada masalah. Dia halal. Tapi masalahnya sekarang dia jatuh ke dalam air. Maka terkumpul di sini dua sebab yang bisa membuatnya apa? Apa yang mematikan dia. Sebab yang pertama senjata saya dan itu halal. Ya, sebab yang kedua air yang dia tenggelam. Jadi hukumnya hukum bangkai. Sekarang dia mati, apa namanya, dia matinya gara-gara tenggelam atau karena senjata peluru misalnya. Maka di sini berkumpul dua sebab, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya haram. Kenapa? Karena tadi, ya, apa, daf'ul madar muqaddam min jalbi al manfaah, bahwa menolak mudarat lebih didahulukan daripada apa? Daripada mengambil manfaat. Baik, ini hukum asal dari al-luhum, yakni daging yang sifatnya khusus. Yang dimaksud di sini adalah daging bangkai. Hukum asalnya adalah haram. Demikian pula pada apa namanya hal-hal yang semisal dengannya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Berikutnya, wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Hukum asal pada nyawa dan harta orang yang maksum adalah haram. Nah, adalah apa? Adalah haram. Taib. Manil maksum? Siapa yang maksum? Maksum ada 4 orang, kan begitu? Ada 4 atau 6. 4 orang. Yang pertama apa? Muslim tentunya. Muslim, walaupun dia orang yang fasik, Muslim itu apa? Maksum. Kemudian yang kedua kafir zimmi. Ya, kemudian kafir muahid. Kemudian kafir mustamin. Ya, kafir mustamin. Ini 4 jenis orang yang maksum. Ya. Siapa yang tidak maksum? Yang tidak maksum kafir harbi. Kafir harbi. Ini tidak maksum, kafir harbi. Kemudian siapa lagi? Al-murtad. Al-murtad ghairu maksum. Al-murtad ghairu maksum. Kemudian yang ketiga tarikus shalah.
Orang yang meninggalkan sholat. Ini juga tidak maksum nyawanya. Kenapa? Karena apa namanya? Hukumannya hukuman mati. Orang yang meninggalkan sholat dihukum dengan hukuman mati. Berarti dia tidak maksum. Nah, tentunya yang melaksanakannya pemerintah ya. Hukum hudud itu dilaksanakan oleh pemerintah. Siapa lagi? Azani al-muhsan. Ya, ini pezina yang sudah menikah. Ya, pezina yang sudah menikah. Ini manusia-manusia, 4 jenis manusia yang ghairu maksum. Jadi maksum ada 4, yang ghairu maksum juga ada 4. Nah, untuk yang maksum yakni muslim, kafir zimmi, muahid, mustamin, hukum asal pada harta dan nyawa mereka adalah tahrim. Ya. Nah, kalau misalnya kita negara muslim misalnya, ya, masalan. Kemudian apa namanya? Ada seorang yang membunuh orang lain. Ya, ada seorang yang membunuh orang lain. Kemudian ketika dia dihukum mati, dia mengatakan, "Oh, saya nggak tahu dia seorang muslim. Saya kira dia seorang kafir zimmi misalnya, atau mustamin atau muahad." Ini kan konsekuensinya beda. Konsekuensinya beda. Tidak boleh menghukum mati seorang muslim karena membunuh orang kafir, kan begitu? Karena nyawanya tidak sepadan. Ya. Dia kira misalnya, saya kira dia kafir zimmi. Ya, ternyata dia apa? Kafir, apa ternyata dia muslim. Ya, ternyata dia seorang muslim. Baik. Nah, maka kita katakan asalnya, ya, asalnya adalah nah, asal hukum asal seorang di negara muslim, ya, maka hukum asalnya dia muslim dan hatta walaupun dia kafir, maka dia kafirnya negara kita tidak ada kafir harbi misalnya, tidak ada kafir harbi, maka hukum asal pada nyawanya adalah ya tidak boleh diambil. Nah, maka di sini hukum asal seorang ya, apa namanya orang yang maksum. Nah, hukum asal orang yang maksum, yakni muslim, kemudian mustamin, zimmi, mustamin dan muahid, hukum asal darah dan harta mereka adalah apa? Haram. Sampai ada dalil yang membolehkan. Karena itulah, ya, dalam pembahasan hukum hudud, ya, kata para ulama, al-hududu tudra'u bisyubhat, ya, atau tasqutu bisyubhat. Bahwa hukum pidana itu gugur, ya, itu gugur apa namanya ketika ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena ya ini penerapan al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa hukum asal nyawa seseorang itu tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil. Ya, demikian pula harta yang hukum asalnya tidak boleh diambil sampai ada dalil yang meyakinkan. Maka sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa ar-rukhas la tunatu bisyak, bahwa hukum rukhsah tidak boleh diambil kalau ada keraguan-raguan, ya. Maka demikian pula di sini kita katakan apa? Al-hudud tudra'u bisyubhat. Bahwa hukum pidana tidak boleh dijatuhkan karena masih meragukan. Misalnya ada seorang ditangkap sebagai apa namanya? Dicurigai, ya, dicurigai sebagai pembunuh, masih dalam tahap tersangka misalnya, maka dia tidak boleh dijatuhkan hukuman, tidak boleh dijatuhi hukuman sampai jelas kapan ada perkara yang meragukan pada kasusnya, maka hukum asalnya dia maksum, dia tidak boleh dihukum, dia terjaga, baik darahnya maupun apa, maupun hartanya. Ya. Ketika ada seorang yang apa namanya misalnya kedapatan, ya, misalnya di lokasi kejadian pencurian dia yang mencurigakan ditangkap, maka hukum asalnya tidak boleh dijatuhkan hukum pidana kepadanya berupa potong tangan misalnya atau yang semacamnya sampai ada dalil yang meyakinkan, ya, sampai ada dalil yang meyakinkan. Maka kaidah turunan dari masalah ini, ya, walaupun ini sifatnya dhobit, ya, sifatnya dhobit karena hanya berkenaan dengan apa namanya dengan satu bab dalam agama, yakni berkenaan dengan al-hudud, ya. Dhobitnya adalah al-hududu tudra'u bisyubhat, bahwa hukum pidana itu hukum-hukum syariah itu bisa digugurkan dengan syubhat, ya. Nah, yakni kalau kita bahasanya sekarang asas praduga tak bersalah, itu hukum asalnya. Ya, itu hukum asalnya bahwa setiap orang hukum asalnya itu tidak bersalah. Tidak bersalah di mata apa syariat, di mata hukum syariat sampai ada dalil tegas, bukti yang tegas menunjukkan bahwa dia bersalah. Kenapa? Karena hukum asal pada nyawa dan harta seorang yang maksum adalah tahrim. Ya, adalah apa? Pengharaman. Yakni tidak boleh diambil darah hartanya, tidak boleh ditumpahkan apa? Tidak boleh ditumpahkan hartanya, nyawanya. Afwan. Nah, ini ya.
Tsumma qala rahimahullahu taala wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal pada adat kita adalah ibahah. Ya, hatta yaji'a sariful ibahah. Sampai ada dalil yang memalingkan dari kebolehan tersebut kepada ya, perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Baik. Yang dimaksud dengan adat di sini, ya, dengan dimaksud dengan adat di sini adalah al-urf. Yang dimaksud dengan adat di sini adalah al-urf. Jelas ya, al-urf. Ya. Baik. Nah, bentar. Ini kita skip dulu pembahasannya. Ini berkenaan dengan apa namanya kaidah kubro yang kelima, yaitu al-adah ma'mulun bihi atau adah muhakkamah, ya. Sebentar. Atau nanti akan datangnya di bait yang ke-28. Afwan. Baik, labas. Qala rahimahullahu taala wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal pada adat kita, yang dimaksud dengan adat di sini adalah al-urf. Yang dimaksud dengan adat di sini adalah al-urf. Hukumnya adalah al-ibahah. Hukumnya adalah mubah dilakukan. Ya. Nah, hatta yaji'a sariful ibahah. Sampai datang apa namanya? Kepadanya apa? Dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Ya. Tsumma qala rahimahullahu taala wa laysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Dan tidak ada perkara yang disyariatkan minal umur. Al-umur di sini yang dimaksud dengannya adalah al-ibadat. Ya, al-umur ini kan luas, perkara ibadah, perkara apa duniawiya dan semacamnya. Tapi ketika disebutkan masyru' wa laysa masyru' yang sifatnya syarak, maka al-umur yang dimaksud di sini adalah apa namanya? Al-ibadah. Karena al-umur yang berkaitan dengan syariat adalah ibadah. Maka bukan semua umur yang dimaksud di sini, tapi al-umur yang sifatnya yang merupakan apa? Ibadah. Walaysa masyru'an minal umur, dan tidak ada satupun ibadah yang disyariatkan ghairul ladzi fi syar'ina madhkur, kecuali apa yang tersebut dalam syariat kita. Baik, ini bait 22 dan 23 ya, biasanya dihimpun oleh para ulama dalam penyebutan kaidah al-aslu fil ibadah al-hadar ataukah al-mana' ya, ataukah at-tauqif. Ini semua ibaratnya para ulama. Wal aslu ya fil adah ya, wal aslu fil urf apa? Al-hil atau al-ibaha. Nah, atau apa? Al-halal dan semacamnya. Baik, ini dua kaidah yang apa namanya saling melengkapi satu sama lain. Bahwa hukum asal dalam perkara-perkara keduniaan yang sifatnya adat, yang sifatnya urf, itu adalah ibahah. Hukumnya adalah mubah dilakukan. Sampai datang dalil yang membolehkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalimat mutammin, ya, utammin menunjukkan bahwa Islam datang itu untuk mengukuhkan hal-hal yang sudah ada, hal-hal yang baik yang sudah mereka miliki. Ya, yang sudah mereka miliki. Jelas ya? Ya. Karena itulah mentakbir dengan kata urf itu lebih aula dibandingkan apa? Mentakbir dengan kata adat. Mentakbir dengan kata urf lebih aula dibandingkan mentakbir dengan kata adat. Mengapa? Karena istilah yang digunakan dalam nas-nas syariat adalah al-urf, bukan al-adah. Ya, sebagaimana firman Allah Taala, wa'mur bil urf. Ya, wa'mur bil urf. Perintahkanlah dengan urf. Apa itu urf? Ya, ini sesuatu yang ma'ruf. Al-urf itu sesuatu yang ma'ruf, al-jari bainan nas, sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, yang dikenal kebaikannya oleh manusia, yang mereka tataba fi fi'lihi, mereka turun-temurun melakukannya, dan jelas sisi kebaikannya di mata masyarakat. Maka ini apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil urf. Perintahkanlah manusia untuk melakukan yang urf, yakni sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang baik ya, yang berlangsung di tengah masyarakat. Ya. Jelas ya? Maka
Ini alasan mengapa lebih utama menggunakan urf dibandingkan al-ada. Kemudian alasan yang kedua, bahwa al-ada itu ada adat yang hasanah dan ada adat yang sayyi'ah. Sementara urf itu semuanya hasanah. Urf itu semuanya baik, tidak ada urf yang buruk. Maka karena terambil dari kata itu, ma'ruf terambil dari kata urf. Ma'ruf yakni sesuatu yang diketahui baiknya secara apa di tengah masyarakat. Maka urf tidak ada yang buruk. Ya, yang terbagi menjadi baik dan buruk itu adat, bukan urf. Walaupun dalam apa mimbab tashil, mimbab takribul afham, ketika seorang atau para ulama menjelaskan masalah adat, biasanya mereka apa namanya mengidentikannya dengan urf. Walaupun indat tahqiq memiliki makna yang berbeda. Ala kulli hal, ya. Dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, wal aslu fi adatina, ya, wal aslu fi adatina al ibaha. Ya. Fi adatina al ibaha. Hukum asal pada adat kita ini urf kita yang berkembang di masyarakat adalah mubah sampai datang dalil yang memalingkan dari yang mubah tersebut. Ini apa saja? Apa-apa yang sudah ada, ya suatu amalan yang sudah ada sebelum Islam datang, maka ketika hal tersebut memiliki nilai yang ma'ruf, maka Islam mempertahankan hal tersebut. Ya. Kalau dia 100% urf di tengah masyarakat itu baik, maka Islam akan mempertahankan bahkan mengokohkan. Bukan sekedar dipertahankan tapi dikokohkan. Semisal kebiasaan kaum musyrik kaum Quraisy memuliakan tamu, itu urf mereka. Sebelum Islam datang mereka sudah terkenal dengan apa? Al-karam terhadap tamu. Iya. Maka Islam datang mempertegas mempertahankan bahkan menguatkan. Ya. La yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ya, dipertegas, diperkuat. Nah, demikian pula as-sidq, kejujuran. Itu nilai kejujuran di apa nama suku Quraisy atau di bangsa Arab secara umum jelas perkara yang sudah menjadi urf di tengah mereka, kejujuran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Sufyan. Ya, pantang mereka bohong. Ya, ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius. Nah, maka Islam datang mempertahankan urf yang baik ini bahkan mengukuhkannya. Nah, kalau urf tersebut ada nilai-nilai positifnya, tapi ada juga nilai-nilai nilai-nilai jeleknya, ya. Maka Islam datang mempertahankan urf tersebut, tapi dalam tanda kutip dimodifikasi agar nilai-nilai buruknya itu hilang. Yang buruk-buruk itu hilang. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa nikah di zaman jahiliyah ada 4 yang syah secara urf, ya. Syah secara urf di Quraisy di bangsa Arab ketika itu ada 4. Ya. Datang Islam 4 ini 3-nya mudarat murni. Mudarat murni. Yang satunya ada sedikit maslahat tapi ada mudaratnya, maka Islam datang kemudian membolehkan, mempertahankan jenis pernikahan yang keempat, yaitu yang kita ketahui sekarang, tapi dipertegas, disempurnakan kebaikan urfnya itu, kebaikannya dengan adanya rukun-rukun, adanya syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Ya, maka nikah yang ada sekarang adalah urf dari bangsa Arab jahiliyah. Urf sudah ada. Islam datang mengokohkan bahkan mempertegas. Demikian pula masalah bentuk-bentuk contoh perempuan ihdad, ya, perempuan yang meninggal suaminya. Ini perempuan meninggal bersedih akan kematian suaminya. Ini perkara yang urf. Ini sudah wajar seorang perempuan bersedih. Namun di zaman dahulu itu bersedihnya di bangsa Arab mereka bersedihnya setahun. Ya, bersedihnya setahun, kemudian tidak boleh mandi, tidak boleh, ini harus dikurung di rumah di rumah pengasingan, tidak boleh mandi, tidak boleh pakai wangian selama setahun, tidak boleh mandi. Ini mudarat. Maka Islam datang memberikan mempertahankan kebiasaan ihdad ini, urf ihdad di tengah masyarakat ketika itu dipertahankan, tapi kemudian berikan batasan-batasan supaya lebih untuk menyempurnakan kebaikannya. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa Islam datang bukan untuk merubah urf, tapi Islam datang untuk mempertahankan urf yang baik. Ya, karena itulah dalam masalah pakaian yang sesuai dengan urf masyarakat, ketika itu sudah menutup aurat, maka dipertahankan. Itulah pakaian yang sunnah. Itulah pakaian yang sunnah. Karena hukum asal adalah seorang melakukan sesuatu yang sesuai dengan urfnya. Karena itulah terlarang memakai libas syuhra. Libas asyuhra yakni libas yang bertentangan dengan dengan urf. Libas yang bertentangan dengan urf. Nah, demikian pula transaksi jual beli yang sudah ada sebelum Islam datang. Islam datang hanya mengharamkan apa-apa yang memang haram, yang jelas mudaratnya.
Adapun jual beli yang ada manfaatnya, Islam mempertahankan apa-apa yang ada di tengah mereka. Demikian pula bentuk-bentuk suluh, ya, perjanjian, perdamaian dan semacamnya yang sudah ada sebelum Islam. Nabi SAW datang dengan Islam dan mempertahankan nilai-nilai kebajikan tersebut. Jelas ya? Ya, maka urf yang ada ya di masyarakat kita sekarang di Indonesia, ya, ketika urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka dilakukan. Ya, urf sopan santun kepada orang tua, yakni sopan santun kepada orang tua kan secara umum, tapi pada beberapa bentuknya itu khusus di negara kita hanya dilakukan, kapan dikerjakan di negara lain menjadi kurang ajar misalnya, maka urf itu yang dipertahankan. Itu dipertahankan urf tersebut, mencium tangan ke atau permisi, ya, kalau tabe-tabe misalnya kalau kita bilang di Makassar, ya ini urf yang dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketika ada pernikahan masalah, ya, ketika ada pernikahan, ada urf tertentu, ya, yang itu tidak melanggar syariat, maka urf tersebut tetap diamalkan. Misalnya adanya uang mahar. Uang mahar kan bukan uang panai. Uang panai boleh dengan uang mahar. Uang panai ini urf. Apa hukumnya? Hukumnya tidak ada masalah. Ya. Tidak ada apa? Tidak apa hukum asalnya itu tidak melanggar oleh syariat, tidak melanggar syariat. Karena itu masuk dalam bentuk apa? Syarat dalam akad. Diperbolehkan syarat dalam akad sebagaimana syarat dalam hukum asal syarat dalam jual beli adalah mubah, maka demikian pula hukum asal syarat dalam pernikahan juga dibolehkan selama tidak melanggar syariat. Ya, kapan dia melampaui batas jumlahnya, maka masuklah dalam larangan syariat yang sifatnya mubazir, ya, yang sifatnya mubazir. Tapi hukum asal urfnya ini, uang panai misalnya, hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal. Baik. Maka tidak ada seorang pun yang boleh mengharamkan urf di tengah masyarakat sampai ada dalil yang tegas menunjukkan pengharamannya. Maka ketika ada urf di tengah masyarakat dilakukan misalnya, tidak boleh ada seorang mengatakan apa dalilnya boleh. Apa dalilnya kebiasaan di masyarakat ini boleh? Enggak boleh ditanyakan seperti itu karena hukum asal urf itu mubah. Ya. Yang seharusnya yang ditanya adalah apa dalilnya, dalil kamu mengharamkan urf ini? Ya, kalau kamu datangkan dalil, taib, kita haramkan, wa illa hukum asalnya halal. Maka siapa saja yang ingin melarang suatu urf di tengah masyarakat, dia yang dituntut mendatangkan dalil karena dia yang keluar dari asal. Jelas ya? Taib. Berikutnya yang terakhir, kata penulis rahimahullahu taala, walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Yani al-aslu fil ibadah al-mana, atau al-aslu fil ibadah al-hadar, tidak boleh dikerjakan, atau al-aslu fil ibadah at-tauqif, yani terbatas dengan dalil. Ini perkara yang jelas. Ya. Maka siapa saja yang ingin menetapkan suatu ibadah, ya, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh dikatakan mana dalilnya ibadah yang saya kerjakan ini dilarang. Ya, mana dalilnya ini apa? Dilarang. Mana dalilnya bahwa ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Siapa tahu Nabi pernah kerjakan, cuman tidak ada riwayatnya. Kita katakan tidak bisa seperti itu. Justru yang harus mendatangkan dalil adalah kamu yang menetapkan ibadah tersebut. Adapun kami punya hukum asal, bahwa hukum asal ibadah tidak boleh dikerjakan. Ya. Maka orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama, memunculkan amalan baru, kemudian mengatakan bahwa mana dalilnya Nabi tidak melakukan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya? Mana dalilnya bahwa bahwa apa yang saya lakukan ini dilarang oleh syariat? Ini tentunya apa? Ya, keliru. Ya, tidak paham tentang permasalahan ini. Jelas ya? Kita katakan bahwa hukum asal ibadah itu tidak boleh. Maka kamu yang mengadakannya, kamu yang melakukannya, memunculkannya, kamu yang harus membawakan dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, atau amalan yang kamu lakukan itu memiliki dalil-dalil, walaupun dalil umum di dalam syariat. Kamu yang harus mengisbat apa? Mengisbat dalil. Jelas ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah menunjukkan hukum asal ibadah adalah apa? Diperintah dulu, baru dikerjakan. Karena dikatakan wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah menunjukkan hukum asal, ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Wa madaruhu bil amri rasulihi. Perputaran ibadah itu dibangun di atas perintah, yakni perintah Rasul. Ya. Maka nanti diperintah baru kerjakan. Kapan tidak ada perintah? Tidak ada perintah wajib, tidak ada perintah mustahab, mandub, maka jangan kerjakan. Nah, ini dalilnya. Wa ma umiru illaha mukhlishina lahuddin. Juga firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 21,
am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang sekutu mereka ini mensyariatkan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah. Menunjukkan hukum asalnya harus ada izin. Ya. Ketika tidak ada izin, maka tidak boleh dikerjakan. Ya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, walaupun bukan dia yang ahdasa, bukan dia yang muhdis, bukan dia yang pertama kali memunculkannya, dia cuma mengikutinya, tapi dia mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, menunjukkan hukum asal harus ada tuntunan. Itu tauqif, ya. Nah, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maka semua jenis amalan yang sifatnya ibadat, ya, maka hukum asalnya adalah tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkan. Dan hukum asal al-adat adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Sampai ada dalil yang melarang. Maka misalnya ucapan at-tahniyah. At-tahniyah pada hari raya itu adat. Maka tidak perlu dikatakan mana dalilnya bolehnya mengucapkan tahniyah di hari raya. Kita katakan apa? Dalilnya adalah karena dia ada, dia urf. Ya, dan hukum asal urf adalah mubah. Sampai kamu yang melarang mengucapkan tahniyah di hari raya, apa dalilnya? Apa dalilnya? Masalah. Nah, namun ketika, ya perhatikan, namun ketika urf itu dimasuki oleh ibadah, dimasuki oleh nilai-nilai ibadah, maka di sini urf tidak lagi menjadi murni urf. Dia didominasi padanya nilai-nilai apa? Nilai-nilai ibadah. Iya, nilai-nilai ibadah. Nah, dan itu pembahasannya Syatibi rahimahullahu taala sebutkannya dalam apa namanya? Al-Muwafaqat ya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Walillahilham, ini selesai sampai pada bait yang ke-23. Ini selesai pembahasan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak dengan semua turunan-turunan kawaidnya. Nah, wal ilmu indallah, nas'alullaha ta'ala ayyu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.